Selamat malam, perkenalkan nama saya Clareta Sastrokusumo dengan NIM 2022 13 10 15 dengan prodi Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang UML. Nah, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang basicnya dulu apa itu UML. UML atau Unified Modeling Language itu suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Nah, UML itu juga bisa didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan sama pendokumentasian sistem. UML itu juga diharapkan mampu mempermudah pengembangan piranti lunak atau RPL, serta memenuhi semua kebutuhan pengguna dalam faktor scalability, robustness, security, dan sebagainya. Asal-usul UML. Nah, UML itu diawali dengan sejarah dari bahasa object-oriented yaitu pada akhir tahun 1980-an. Grady Butch waktu itu memperkenalkan metode Butch. Dan metode itu digabungkan dengan teknik pemodelan objek oleh James Roebuck. Adapun prinsip dan metodologi lainnya juga diperkenalkan oleh Ivan Jacobson. Nah, kemudian melalui kepemimpinan Butch, Rombovs, dan Jacobson, sebuah metodologi yaitu UML1 diresmikan pada tahun 1997. Nah, metodologi ini memiliki banyak standar untuk tetap mempertahankan konsistensinya di semua diagram. Kemudian, untuk lebih menyempurnakan prinsip metodologi tersebut, aturan kardinalitas dimasukkan dalam bahasa dan gugus tugas revisi dibuat. Akhirnya tahun 2005, UML 2.0 dirilis dan sebagian besarnya didasarkan pada pendekatan object-oriented. Untuk tetap mengikuti perkembangan yang ada, versi UML 2.x diperbarui dan sampai sekarang disempurnakan. Saya akan menjelaskan mengapa sih UML itu penting, mengapa kita butuh UML. Diagram UML itu memiliki peran penting dalam pemecahan masalah. Nah, Anda dapat menggambarkan masalah dunia nyata dan secara bertahap menggambarkan cara untuk menyelesaikannya. UML itu memberi representasi visual dari masalah atau keseluruhan sistem. Dengan cara ini, meskipun kita bukan seorang pengembang, kita tetap dapat dengan mudah memahami bagaimana sistem itu bekerja. Nah, karena diagram itu mudah dipahami, kita nggak perlu belajar serangkaian istilah sistem untuk tahu cara kerja atau proses sistem. Nah, dengan kita pakai diagram UML, memungkinkan kita untuk dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan seluruh tim. Nah, UML itu juga punya banyak penerapan, aplikasi object-oriented, pengembangan website, pengembangan prototype, analisa bisnis, dan sebagainya. Nah, UML itu banyak juga digunakan loh di perusahaan besar kayak IBM, Microsoft, dan sebagainya. Nah, ini ada tujuan dan fungsi UML. Nah, yang pertama itu kita bisa pakai bahasa pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman, mau proses umum ya, rekayasa. Yang kedua itu menyatukan informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. Yang ketiga itu memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual. Yang keempat itu dia nggak cuma menggambarkan model sistem software aja, tapi dia juga bisa memodelkan sistem orientasi objek. Yang kelima, dia mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem. Keenam, dia itu berguna sebagai blueprint. Nah, ini pastinya menjelaskan informasi lebih detail dalam perancangan kayak coding suatu program. Yang ketujuh, UML itu berfungsi jadi bridge atau jembatan penerjemah antara pengembang sistem sama si pengguna. Ini ada tipe diagram UML. Nah, tipe itu dibagi berdasarkan pendekatan dari representasi visual menjadi struktural dan perilaku. Nah, yang pertama itu ada diagram UML struktural. Nah, yang pertama itu ada tipe kelas. Diagram ini mempresentasikan bifurkasi sistem ke dalam beberapa kelas individu. Nah, Anda dapat menggunakan tipe ini untuk menyediakan representasi statis dari sistem seperti nama, atribut, dan fungsinya. Yang kedua itu ada tipe komponen. Nah, kita bisa pakai ini waktu kalau misal sistem kita tuh contohnya kompleks, terus dia terdiri dari terlalu banyak kelas. Nah, oleh karena itu, diagram ini memecah seluruh sistem menjadi komponen yang berbeda, mendeskripsikan dependensinya, dan menunjukkan bagaimana ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Terus ada yang selanjutnya itu diagram penerapan. Nah, diagram ini mempresentasikan hardware dari sistem. Dan dia terdapat komponen software di dalamnya. Nah, dia terdiri dari dua unit utama, kayak node yang mewakili server database sama artefak yang mewakili klien. Nah, yang pertama itu ada diagram objek. Nah, diagram ini menampilkan objek yang berbeda serta tautannya. Yang kedua ada diagram paket. Nah, diagram ini mempresentasikan tingkat yang lebih tinggi dari suatu sistem dengan modul dan subsistemnya. Terus next ada diagram profil. Nah, ini diperkenalkan di UML 2.0. Ya, meskipun jenis ini nggak begitu populer ya, tapi kita bisa pakai untuk menggambarkan metastruktur sistem, kayak profil utama, kelas meta, dan sebagainya. Terus ada diagram struktur komposit. Ini biasa mempresentasikan bagaimana entitas yang berbeda dalam suatu kelas berhubungan satu sama lain, dan bagaimana kelas itu sendiri terhubung dengan entitas atau sistem di luarnya. Nah, and then ini ada diagram UML perilaku. Yang pertama itu ada diagram state machine. Nah, ini bisa kita pakai untuk menggambarkan keadaan sistem yang berbeda. Yang pertama ada diagram aktivitas. Nah, ini biasa ya untuk mewakili keseluruhan aliran dalam sistem berhubungan dengan berbagai aktivitas.
Yang selanjutnya ada diagram use case, ini paling populer sih. Ini mewakili bagaimana pengguna akhir akan berinteraksi dengan sistem. Nah, kita bisa menggambarkan pengguna dan interaksinya dengan komponen khusus dari sistem pada diagram ini. Selanjutnya ada diagram sequential. Itu kayak namanya, ya aliran proses di antara berbagai komponen secara berurutan. Begitu cara digambarkannya. Nah, itu menggunakan, kita biasa bisa pakai tipe diagram ini untuk pengembangan arsitektur sama implementasi sistem di dunia nyata. Nah, terus next itu ada diagram komunikasi. Ini kita kenal sebagai diagram kolaboratif. Nah, diagram ini untuk menggambarkan bagaimana berbagai entitas dalam suatu sistem berkomunikasi satu sama lain. Next ada diagram waktu. Ya, ini sama kayak diagram urutan. Cuman kita bisa pakai ini hanya kalau misal kita perlu menggambarkan perilaku objek apapun selama durasi tertentu. Nah, and then next ada diagram interactive overview. Ini kayak kayak agak mirip kayak diagram aktivitas. Padahal Anda akan menggambarkan diagram ini untuk menunjukkan aliran sebagai urutan interaktif. Nah, berikut ini saya ada contoh diagram UML. Yang pertama itu use case diagram ya. Nah, use case ini menggambarkan hubungan interaksi antara sistem sama aktor. Nah, use case itu untuk deskripsi tipe interaksi kayak antara si pengguna sistem sama si sistemnya. And then next itu ada activity diagram. Atau contoh bahasa Indonesia ya aktivitas, diagram aktivitas. Nah, ini diagram yang memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem. Kayak runtutan proses berjalannya suatu sistem dan digambarkan tuh biasa itu secara vertikal. Terus activity diagram itu salah satu contoh diagram dari UML dalam pengembangan dari use case. Next, itu yang ketiga ada sequence diagram. Nah, ini tuh diagram yang menjelaskan interaksi objek berdasarkan urutan waktu. Ya, sequence tuh menggambarkan urutan atau tahap yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sesuatu. Seperti yang tertera kayak di sequence diagram yang saya kasih di contoh ini. Next, itu ada yang namanya kelas diagram. Nah, kelas diagram itu diagram kelas. Itu diagram yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas berupa paket-paket untuk memenuhi salah satu kebutuhan paket yang akan digunakan nantinya. Nah, tapi di kelas diagram, desain modelnya itu dibagi jadi dua. Nah, jadi yang pertama itu penjabaran dari domain model yang merupakan abstraksi dari basis data. Yang kedua merupakan bagian dari modul program MVC pattern atau model view controller pattern, di mana terdapat kelas boundary itu sebagai interface, kelas kontur tuh jadi kontrol itu algoritma, kelas entity itu sebagai tabel dalam basis data dan query program. And then yang kelima itu ada yang namanya state machine. Itu salah satu jenis diagram pada UML. Itu berfungsi untuk menggambarkan transisi serta perubahan pada suatu objek pada sistem. Seperti yang saya kasih tunjuk kayak di gambar ini. Nah, and then next, itu ada yang namanya komponen diagram. Itu fungsinya itu menggambarkan software pada suatu sistem. Nah, komponen diagram ini merupakan penerapan pada piranti lunak atau software dari satu kelas. Ataupun lebih. Dan biasanya itu berupa file data, source code, Excel, table, dokumen, atau yang lain-lain. Nah, itu sih beberapa contoh diagram UML yang sering digunakan ya dalam perancangan dan pemodelan suatu sistem. Nah, ada kalanya diagram UML yang dibuat hanya sampai dengan kelas diagram. Hal tersebut juga perlu dipertimbangkan untuk menyesuaikan kebutuhan kita. Nah, sebenarnya bukan hanya bagi programmer saja ya. Ya, UML ini juga sangat cocok bagi pemula yang mau belajar mengenai konsep pemodelan dan simulasi. Nah, maka dengan mempelajari UML atau Unified Modeling Language, jelas itu bisa lebih mempermudah pembuatan program aplikasi, serta mempermudah bagi pengguna yang mau menggunakan aplikasi tersebut. Sekian dari presentasi saya, semoga berguna untuk kita semua. Terima kasih.